Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Crankset terletak di jantung drivetrain sepeda kita. Terdiri dari crank arm dan chainring. Crankset harus kuat, ringan, dan tahan lama. Sederhananya, crankset atau di Inggris disebut chainset adalah komponen sepeda yang kita kayuh untuk membuat sepeda melaju ke depan. Crankset adalah salah satu bagian sepeda yang tampak sederhana, tetapi menyembunyikan kerumitannya dalam banyak variasi, standar, dan masalah kompatibilitas. Crankset sepeda gunung dapat dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan jumlah chainringnya. Nah, apa perbedaan dan peruntukannya dari ketiga crankset tersebut? Mari kita bahas. Triple chainring atau 3-by. Kategori pertama adalah triple chainring atau bisa juga disebut 3-by. Sesuai dengan namanya, crankset ini terdiri dari 3 chainring. Yang terbesar jumlah giginya berkisar dari 40 hingga 48 T. Chainring tengah biasanya 30 hingga 38 T. Dan chainring terkecil berkisar antara 22 hingga 28 T. Setting crankset ini menawarkan selisih chainring terbesar dan terkecil yang paling besar, yaitu 22 T. Misalnya crankset 22, 32, 44 T. Sedangkan double chainring yang terbesar hanya 16 T, 30, 46 T. Walaupun terdapat redundansi yang signifikan dalam hal gear ratio, tetapi di lapangan redundansi tersebut tidak terlalu berpengaruh. Kita biasanya tidak berpindah gigi dari chainring besar kemudian ke tengah dan berakhir di yang paling kecil. Tetapi umumnya chainring terbesar akan digunakan ketika menghadapi jalur turunan atau di jalan datar yang relatif mulus. Chainring tengah digunakan untuk bersepeda di jalan datar dengan kecepatan sedang. Dan chainring terkecil hanya akan kita pakai bila menghadapi tanjakan. Jadi, redundansi tidak terlalu mengganggu perjalanan kita. Rantai silang juga menjadi salah satu kelemahan dari triple chainring, yaitu ketika kita menggunakan chainring terkecil dengan sprocket terkecil atau chainring terbesar dengan sprocket terbesar. Permasalahan selanjutnya adalah yang terkait dengan kapasitas RD. Selisih gigi triple chainring yang besar 22 hingga 18 T berefek ke jumlah gigi pada sprocket terbesar. Bila kapasitas RD yang kita gunakan adalah 43 T, rata-rata kapasitas RD SGS, maka sprocket terbesar yang bisa kita pakai berkisar antara 32 hingga 36 T. Low sprocket 36 T hanya bisa kita aplikasikan untuk crankset 24, 34, 42 T dan 22, 30, 40 T yang memiliki selisih 18 T. Low sprocket yang kecil ini mempengaruhi low gear inch yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan sepeda di tanjakan. Bila kita menggunakan crankset 24, 34, 42 T, maka low gear inch adalah 24/36 dikali 27,5 inci sama dengan 18 inci. Dan top gear inch adalah 42 dibagi 11 dikali 27,5 inci sama dengan 105 inci. Dan untuk crankset 22, 30, 40 T, rentang gear inch adalah 17 hingga 100 inci. Potensi kecepatan kedua crankset tersebut bila dikayuh dengan cadence 80 rpm dan menggunakan ban 27,5 kali 2,1 inci masing-masing adalah 39,77 km per jam dan 37,87 km per jam. Bila kita menggunakan crankset
dengan chainring terbesar 48T, maka kecepatannya adalah 45,45 km per jam. Tapi low gear inch di atas 20 inci, 23 inci, dan 22 inci, di mana low gear inch ini tidak ideal untuk tanjakan. Idealnya 20 inci ke bawah. Double chainring atau 2x. Crankset dengan 2 chainring menyalip triple. Sebagai crankset sepeda gunung paling populer, saat SRAM dan Shimano memperkenalkan drivetrain 10 speed, crankset ganda menawarkan rentang gigi yang lebih sempit, 10 hingga 16T, dengan redundansi yang lebih sedikit dibandingkan triple. Chainring terkecil yang diterapkan pada crankset ini berkisar antara 22 hingga 30T, dan untuk chainring terbesar berkisar antara 34 hingga 46T. Selisih gigi yang sempit ini memberi peluang kepada kita untuk menggunakan low sprocket yang lebih besar, yaitu berkisar antara 38 hingga 44T untuk RD dengan kapasitas 43T. Penerapan low sprocket yang besar ini, 34 hingga 44T, akan menurunkan low gear inch sampai 15 hingga 22 inci, sehingga menambah kemampuan sepeda untuk menaklukkan tanjakan. Tetapi efek dari sempitnya selisih gigi crankset berimbas kepada kecepatan. Potensi kecepatan sepeda untuk semua crankset double chainring bila dikayu dengan cadence 80 rpm dan ban 27,5 kali 2,1 inci antara 32,19 km per jam hingga 43,55 km per jam. Single chainring atau 1x. Crankset kategori ini adalah yang paling populer diterapkan pada sepeda gunung. Hanya ada satu chainring yang terpasang di crankset, membuat perhitungan kapasitas rantai hanya bergantung pada selisih gigi kaset. Chainring yang terpasang memiliki jumlah gigi antara 28 hingga 38T. Bila kita menggunakan top sprocket 11T, maka potensi kecepatan sepeda dengan cadence 80 rpm dan ban 27,5 kali 2,1 inci berkisar antara 26,51 km per jam hingga 35,98 km per jam. Dan untuk low gear inch terbesar menggunakan low sprocket 51T berkisar antara 15 hingga 20 inci. Gear inch yang sangat ideal untuk tanjakan. Tetapi bila low sprocket yang kita terapkan di bawah 50T, misalnya 46T atau 42T, maka low gear inch-nya bisa dikatakan lebih besar dari double chainring untuk low sprocket yang sama. Kesimpulan, bila orientasi bersepeda kita untuk perjalanan jarak jauh seperti bikepacking, menggunakan triple chainring akan sangat membantu. Maka tak aneh bila jenis crankset ini masih diterapkan di sepeda-sepeda touring. Tetapi bila orientasi bersepeda kita lebih fokus pada tanjakan dan tidak terlalu peduli dengan kecepatan tinggi, pilihan yang paling ideal adalah double chainring. Dengan hanya menggunakan kaset yang tidak terlalu besar, 11-42T, kemampuannya tidak terlalu jauh berbeda dengan single chainring, dan harga kaset dengan spesifikasi seperti ini tidak terlalu mahal. Berbeda dengan kalau kita menggunakan 11-51T yang menuntut grup set menengah ke atas dan hub yang khusus. Sedangkan untuk single chainring akan lebih bagus bila diterapkan pada sepeda dengan spesifikasi menengah ke atas. Karena bila kita menggunakan kaset dengan rentang yang lebih sempit, kemampuan di tanjakan dan kecepatan di jalan datar jauh di bawah double chainring. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.